Apalagi sekarang bicara karir itu kesempatannya luas banget gitu ya. Kalau dulu mungkin bicara karir fokusnya adalah kita melamar pekerjaan di perusahaan, di pabrik atau di institusi sebagai ASN gitu ya. Tapi sekarang lebih luas lagi karena sekarang bisa jadi yang dulunya kita ngelihatnya itu sebagai hobi, tapi sekarang bisa jadi karir. Setuju nggak sih? Setuju Dan banget. sekarang juga bicara karir tidak selalu berdasarkan ijazah. Karena sekarang banyak juga anak-anak kita, keponakan, lingkungan itu yang kecil-kecil aja udah punya penghasilan sendiri gitu. Jadi karir ini sekarang serba terbuka gitu ya, dan borderless lagi. Maksudnya borderless itu nggak ada lagi batasan-batasan umur, status, terus juga jarak gitu. Jadi lebih terbuka sih. Jadi itu pasti mungkin. Smart FM. Smart Career. Hai semua listeners, kita jumpa lagi dalam podcast Smart Career bersama saya Maria Delsa. Dan spesial di episode kali ini saya kedatangan Teh Mia Marian. Halo Teh Mia. Halo Mbak Maria, apa kabar? Lama ya kita nggak Udah ketemu lama ya. berapa kali purnama? Terakhir tuh kayak tahun lalu deh kita podcastan Kayaknya bareng tahun ya. ini sih, cuma mungkin kalau berbulan-bulan ya. Yes, oke, betul. Dan di episode kali ini kita mau ngomongin soal pindah karir itu mungkin nggak sih Mbak Teh Mia gitu Iya, ya? iya. Karena kan pasti namanya orang tuh pengennya punya karir yang stabil, karir yang cemerlang. Tapi tuh bisa nggak sih misalnya kita dari karyawan yang biasa, terus kita punya karir lain tuh memungkinkan nggak sih? Pastinya memungkinkan nih Mbak Mari, apalagi sekarang bicara karir itu kesempatannya luas banget gitu ya. Kalau dulu mungkin bicara karir fokusnya adalah kita melamar pekerjaan di perusahaan, di pabrik atau di institusi sebagai ASN gitu ya. Tapi sekarang lebih luas lagi karena sekarang bisa jadi yang dulunya kita ngelihatnya itu sebagai hobi, tapi sekarang bisa jadi karir. Setuju nggak sih? Setuju Dan banget. sekarang juga bicara karir tidak selalu berdasarkan ijazah. Karena sekarang banyak juga anak-anak kita, keponakan, lingkungan itu yang kecil-kecil aja udah punya penghasilan sendiri gitu. Jadi karir ini sekarang serba terbuka gitu ya, dan borderless lagi. Maksudnya borderless itu nggak ada lagi batasan-batasan umur, status, terus juga jarak gitu. Jadi lebih terbuka sih. Jadi itu pasti mungkin. Ya, tadi Teh Mia sedikit highlight bahwa karir zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda. Zaman Betul. sekarang tuh lebih terbuka. Nah, kalau Iya. zaman dulu tuh seperti apa sih? Kalau zaman- Emang susah banget ya gitu. Iya, untuk kalau punya zaman karir dulu tuh cemerlang. udah ketahuan banget. Zaman dulu tuh zaman Orde Lama, Orde Baru. Jadi kalau zaman saya gitu, zaman saya yang namanya karir itu adalah ada tahapan-tahapannya. Kita dari SMA, kalau mau karirnya bagus, katanya harus kuliah dulu. Nanti ijazahnya itu kita bisa melamar ke perusahaan atau mungkin sebagai ASN gitu ya. Institusi tertentu. Kalaupun misalnya kita tidak mau berkarir di pekerjaan di perusahaan, mungkin kita bisa jadi wirausaha gitu ya. Tapi di sini prosesnya seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam tanda kutip kalau kita cuma lulusan SMA, mungkin startnya langsung bagiannya tuh dari bawah dulu gitu, bagiannya dari admin misalnya, atau mungkin dari maaf ya, misalnya disebutin dari kurir gitu ya, hal-hal yang itu. Tapi kan kadang orang tua kita pengennya lebih bagus dong karirnya, ya udah kamu kuliah dulu gitu. Tapi kalau sekarang enggak gitu, sekarang itu enggak seperti itu. Bahkan dalam tanda kutip banyak juga kok mereka yang nggak punya ijazah, nggak punya sekolah pun gitu, yang putus sekolah malah karirnya lebih bagus gitu. Karena apa? Karena ada tipsnya. Wah, tipsnya seperti apa? Nanti saya simpan dulu ya gitu. Ya, tipsnya disimpan dulu. Tapi kalau melihat di era sekarang, era Iya. digital, teknologi semakin canggih, Iya. karir juga semakin mudah untuk digapai gitu. Iya. Peluang-peluang karir apa saja sih di era ini yang mungkin bisa digapai? Kalau tadi kata Mbak Mia, nggak perlu deh sekolah tinggi gitu Iya, kan? iya. Apa aja nih Mbak Mia? Iya, sebenarnya nggak perlu sekolah tinggi. Saya harus ini lagi ya, saya Luruskan perjelas sedikit. lagi bahwa sekarang ini kalaupun Anda misalnya, aduh saya jadi pengangguran karena nggak bisa kuliah, nanti dulu gitu. Sekarang itu nggak kuliah pun kita bisa, namanya tuh kalau sekarang kan eranya politik ya, eranya politik, mungkin saya tidak akan bahas politiknya, tapi kayaknya kalau bicara pindah-pindah karir itu saya ingat jadi kata kabinet. Wah, kabinet tuh suka, Apa itu? suka pindah-pindah, suka ganti-ganti gitu, tapi kabinet di sini adalah singkatan. Singkatan adalah karya, hobi, dan networking. Maksa nggak sih? Enggak sih.
sebagai karir korektor suka maksa gitu ya. Jadi karya, hobi dan networking gitu. Jadi kalau dulu tuh misalnya gini, kalau zamannya saya, misalnya saya lulus kuliah, terus saya bilang gini, saya mau jadi fotografer. Bagi orang tua saya mungkin itu bukan karir. Kalau bicara karir tuh misalnya customer service, sekretaris gitu ya, atau kantoran lah, orang accountant gitu, itu adalah karir. Tapi kalau saya bilang fotografi sebagai fotografer, itu bagi orang tua saya mungkin itu hobi, bukan karir. Nah, tapi sekarang beda. Sekarang beda. Bicara fotografer itu adalah satu profesi yang menjanjikan dan mungkin lebih banyak uangnya dibandingkan karyawan. Sepakat nggak sih? Sepakat ya. banget. Banyak hal-hal yang dulu kayaknya hobi, tapi kok jadi sekarang itu jadi menjanjikan. Nggak usah jauh-jauh deh. Dulu tuh kayaknya kalau kita makan posting-posting tuh biasa, tapi sekarang udah bisa jadi food blogger. Dan mahal pula, udah enak, dibayarin, terus kitanya juga kenyang gitu ya. Jadi hal-hal sederhana. Jadi makanya kenapa saya bilang bahwa berkarir, pindah-pindah karir, ingat kata kabinet tadi yang suka pindah-pindah juga gitu ya. Kenapa saya selalu sebagai karir konektor suka maksa-maksa.com gitu ya, suka nyambung-nyambungin, karena pertama kali kita pengen pindah karir gitu ya. Sebenarnya pertama kali kita punya ruang nggak sih untuk bisa berkarya gitu. Karena banyak penelitian juga yang saya searching di internet, silakan smart listener semuanya cek sendiri gitu ya. Karena ada banyak source juga bahwa hampir nih 45% millennials dan Gen Z gitu ya, itu nggak mau kerja loh, nggak mau berkarir di perusahaan. Karena kenapa? Nggak mau 9 to 5 gitu Karena ya? katanya nggak happy. Karena katanya nggak bahagia. Karena katanya mereka terkekang, nggak punya kreativitasnya gitu, karena semuanya hanya bicara rutinitas gitu ya. Jadi makanya karir di sini kenapa pindah-pindah karir, bisa jadi pada saat kita kerja di perusahaan kita nggak punya ruang untuk kreativitas, kita nggak punya ruang untuk berkarya, kita nggak punya ruang untuk mengemukakan ide gitu, kita nggak punya ruang untuk berargumentasi. Itu kayaknya kayak robot aja ya nggak sih? Bener. Dan itu mungkin jadi akhirnya berpikir beberapa kali kayaknya nggak happy nih saya di sini kalau kelamaan. Udah gitu kalau udah waktu luang tiba-tiba cek deh di loker gitu ya, job seeker dan lain-lain. Seperti itu. Itu yang utama sih kalau menurut saya pindah. Itu bukan karena salary ya. Karena salary itu kalau milenial dan Gen Z itu sebenarnya bukan jadi utama. Mungkin kalau dulu ya, kalau zamannya saya ke ujung dunia pun dilakuin karena fokusnya ke sana ya. Tapi kalau sekarang itu anak-anak lagi, milenial dan Gen Z, kayak saya menggambarkan sebagai anak saya juga. Mereka fokusnya adalah bagaimana punya ruang. Karena kalau bicara salary, mereka bisa mengambil income-nya tuh sebenarnya nggak cuma dari karirnya gitu. Karena hobi, banyak dari hobinya dan bisa juga dari networking-nya, bantu-bantu apa gitu sih. Jadi itu yang utama. Kalau Mbak Maria setuju nggak sih kalau kita pindah karir, startnya bagaimana kalau perusahaan memberikan ruang karya yang banyak, kita juga jadi happy. Bener banget, setuju sih. Setuju ya? Yes, oke. Nah tadi Mbak Mia juga sempat bilang bahwa di era saat ini itu memiliki karir yang cemerlang itu nggak dibatasi usia gitu. Betul. Beda lagi kalau zaman dulu kan pasti ada batasan usia ya. Umur 30 udah bisa jadi manajer, atau umur berapa udah stop nggak bisa kemana-mana. Nah kalau sekarang Teh Mia melihatnya apakah orang-orang di usia 40-50 tahun itu masih punya kesempatan untuk berkarir yang cemerlang? Masih punya. Karena saya sendiri nih, smart listener semua, kalau mau jujur-jujuran, umur saya tuh sebenarnya udah ibunya milenial gitu ya. Tapi kenapa saya masih punya karir gitu? Karena kembali lagi kalau bicara karir, kalau buat saya ya, itu bukan seperti pekerjaan, tapi sebagai hobi. Karena kalau sebagai hobi itu kayaknya apapun akan dilakukan dan apapun akan dieksplor. Kayak Mbak Maria misalnya punya hobi sesuatu, misalnya punya hobi tanaman, pasti update terus dengan tanaman itu, bagaimana merawatnya, bagaimana bisa tumbuh subur. Begitu juga dengan karir. Jadi kita jangan terjebak dengan karir yang lama gitu. Kayak misalnya saya sudah berumur dalam tanda kutip, tapi merasa bahwa saya berkarir itu sebagai hobi, jadi saya update terus. Saya malah mengikuti gaya-gaya kekinian, dan saya merasa kalaupun ada masalah-masalah di hobi saya, di pekerjaan saya, itu jadi dinamika sendiri, jadi keseruan sendiri gitu. Dan saya juga bilang tadi, bicara kabinet gitu, karir itu pindah-pindah, startnya adalah karena saya juga punya ruang untuk berkarya, saya juga bisa menyalurkan hobi saya. Jadi kalau sahabat semuanya,
jangan milih karir, nanti malah bosen. Tapi milih karir adalah bagian dari hobi, itu pasti seru. Yes, oke. Mungkin Mbak Mia bisa memberikan tips-tips gitu ya Ya. untuk kita bisa punya karir yang cemerlang di era saat ini. Oke, karir yang cemerlang saat ini di era digital gitu ya, memang selalu tadi saya ulang-ulang ya, bicaranya kabinet itu apa? Kabinet adalah pastikan kita punya karya, punya ruang untuk berkarya. Jadi kalau bicara kita melamar pekerjaan ataupun kita dalam tanda kutip mau dilamar sebagai seorang profesional, biasanya startnya itu bukan dari ijazah tapi dari karya kita. Bagaimana kita menunjukkan karya. Selanjutnya pastikan bahwa jangan berkarir itu adalah pekerjaan, tapi jadikan berkarir itu adalah hobi. Jadi sesuatunya jadi fun gitu ya. Dan terakhir jangan lupakan yang namanya networking, silaturahmi, karena itu bagian dari rezeki yang memperpanjang umur karir kita. Demikian Mbak Maria, semoga bermanfaat. Yes, oke. Thank you Terima Teh Mia, kasih. sudah mau ngobrol-ngobrol di podcast kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat ya untuk semua listeners yang menonton podcast kali ini, dan juga bisa ada terinfluence untuk memiliki karir-karir yang cemerlang di luar sana. Karena seperti tadi kata Teh Mia bahwa karir itu nggak melulu kerja kantoran, nggak melulu jadi sekretaris, tapi hobi, networking itu Iya. bisa menjadi peluang karir yang cemerlang untuk Anda di era digital saat ini. Saya Maria Delsa dan juga Teh Mia pamit undur diri, sampai jumpa. Smart FM. Smart Career. Make your future better.